So we are fortunate here at Radharashtra temple. Maharaj is coming. So we just talk to give relaxation by doing kirtan, in the sense of kirtan chanting, at the same time giving harikatha. Jadi hari ini sangat beruntung sekali kita berkumpul semua di Tempel Sri Sri Radharaseswar, di mana juga hadir Maharaj yang memberikan pergaulan kepada kita semua di sini. Selain melakukan kirtan, juga memberikan kata untuk kita semua di sini. Krishna consciousness means you always blissful. Blissful means there must be variety. Kesadaran Krishna artinya selalu berbahagia. Berbahagia artinya dalam berbagai jenis. So you heard, Prabhupada said, there are 9 processes in devotional service. When it can be again made more by more detail in 64 writing. Seperti halnya setelah Prabhupada menyampaikan ada 9 pelayanan bakti yang utama. Dan dari 9 ini bisa kita lakukan berbagai jenis pelayanan yang lainnya sehingga berkembang menjadi 64 jenis pelayanan bakti. You know, Chaitanya Mahaprabhu philosophy, these are everything is same, at the same time different. Bagaimana filosofi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah segalanya yang sama tetapi pada saat yang sama adalah berbeda. Yes, Maharaj told little before. You are here chanting and at the same time some chanting. You can also do it. Seperti halnya Maharaj menyampaikan tadi, selain kita mengucapkan nama suci, ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan juga pada saat yang sama kita mendengarkan nama suci Tuhan. Simply by doing one can even achieve perfection in bhakti, go back together. Bahkan hanya dengan melakukan satu jenis pelayanan bakti saja dengan sempurna, seseorang bisa kembali pulang ke dunia rohani. And Maharaj coming here and also tested you, how you interacted, seeing how you can answer. Sekarang tadi juga Maharaj datang ke sini memberikan kelas atau memberikan interaksi dengan kita semua untuk mengetahui apakah kita mampu mengetahui apa yang disampaikan dalam filosofi kita. That is what Prabhupada wants. We have to check, am I progressing? What Prabhupada taught us, saying his disciples are teaching us, and we are seeing the result. Itulah juga yang dilakukan oleh Prabhupada. Kadang-kadang Prabhupada akan mengetes para penyembah seberapa jauh mereka sudah maju dalam kesadaran Krishna. Dan sekarang murid-murid beliau juga melakukan hal yang sama untuk kita semua. This is practical Krishna consciousness. Inilah praktek yang dilakukan di dalam kesadaran Krishna. Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai was talking about the goal of life. Then Ramananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Rai asked main thing, and Chaitanya Mahaprabhu actually Chaitanya Mahaprabhu both speaker and also answered, taking the role of asking question. Seperti halnya percakapan yang terjadi antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Ramananda Rai. Di sana terjadi pertanyaan yang begitu banyak antara Ramananda Rai dan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bagaimana Ramananda Rai juga diberikan begitu banyak pertanyaan. Sebenarnya Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil 2 peran tersebut, yaitu beliau yang bertanya, sebenarnya beliau juga yang menjawab pertanyaan tersebut. This Ramananda Rai is saying many things, like how one should do this thing to achieve the goal of life, saying one should follow the Varnashram Dharma with goal pleasing Narayana worship. Bagaimana Ramananda Rai menceritakan atau menjelaskan begitu banyak mengenai apa tujuan dari kehidupan. Pertama-tama Ramananda Rai menjelaskan tentang pelaksanaan Varnasrama Dharma, di mana dengan melaksanakan Varnasrama Dharma seseorang bisa memuaskan Tuhan Narayana. So the answer Chaitanya Mahaprabhu sometimes is telling, what you say is all right, but you can say something better. This is all this. Ketika Ramananda Rai menyampaikan penjelasan tersebut, kadang-kadang Sri Chaitanya Mahaprabhu akan menjawab, apa yang Anda katakan itu adalah benar, tetapi Anda sebenarnya mampu menjelaskan lebih baik lagi. Then you can tell about karma misra bhakti with karma. Juga dijelaskan tentang karma misra bakti, yaitu dengan melakukan bakti tapi pada yang sama juga masih terikat dengan karma. Again, Chaitanya
want to say something better. Lagi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, apakah Anda bisa menjelaskan lebih baik lagi? I said, our Gyan Misra. Kemudian dijelaskan dengan Jnana Mishra Bhakti. Chaitanya again said, this is all is done. Tell something better. Sri Chaitanya Mahaprabhu lagi berkata, itu hanyalah awalnya saja. Tolong ceritakan lagi yang lainnya. So he said then, again had three types of yoga and this. Kemudian Sri Ramananda Raya ini menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi lagi tentang berbagai macam yoga. Then he said our surrender. Then again Chaitanya Mahaprabhu saying, then he said, had done that. Kemudian setelah menjelaskan tentang yoga, lagi Sri Ramananda Raya menjelaskan tentang penyerahan diri. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu lagi mengatakan, tolong jelaskan yang lebih baik lagi. All changes. One point he said that if somebody, Brahma said, if somebody, though God is unconquered, cannot be conquered, but still if somebody heard from source who is self-realized and pure, from his mouth he submissively, with love and attention, hear Harikatha, then Chaitanya, that is right. Kemudian sampai pada suatu poin, Sri Ramananda Raya menjelaskan bahwa seperti halnya disampaikan oleh Dewa Brahma, bahkan jika seseorang tidak mampu terkalahkan, tetapi ketika suatu saat dia mendengarkan dari seseorang yang insyaf akan dirinya tentang Krishna Kata, maka pada saat itulah dia menjadi terbebaskan. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, itu poin yang saya inginkan. Thus you can see from the word, simply hearing from the Soul Prabhupada, who were waking up to this consciousness. Seperti itulah sekarang ini hanya mendengarkan dari seorang yang insyaf akan dirinya seperti Srila Prabhupada, maka seluruh dunia bisa terbebaskan. Nature of soul is always joyful. Ya. Sifat alami dari sang jiwa adalah selalu berbahagia. So hearing Prabhupada Harikatha, they all wake up to the spiritual platform, become very joyful and sticking to and following all rules and regulations. Mendengarkan Krishna Kata dari Srila Prabhupada membuat seseorang menjadi berbahagia dan mampu mengangkat seseorang sampai tataran pembebasan. So Chaitanya Mahaprabhu said, keep jago, wake up to Krishna consciousness. Karena itulah Srila Prabhupada menyatakan, jib jago, bangunlah, ambillah kesadaran Krishna Well, ini. if you go outside, people are always in the mode of passion and ignorance. They cannot understand. Pada zaman Kali Yuga ini, orang-orang luar itu hampir dipengaruhi oleh sifat nafsu dan kebodohan. Mereka tidak mengerti akan hal ini. You see, Bhaktivinoda Thakur said, Sadhu Sangre Harinam, Harinam Tochai. Only these things they got. Associate with Vaishnava pure devotee and chant Hare Krishna Maharaj. Seperti halnya setelah Bhaktivinoda Thakur menyatakan pada zaman Kali Yuga ini hanya bergaul dengan penyembah murni dari Tuhan dan mengucapkan nama suci Tuhan bisa mencapai pembebasan. Thus you become free from the material attachment. Dengan cara seperti itu kita bisa terbebas dari terikatan dunia material ini atau keterikatan material. Material playing with always in anger. What will happen? What will happen? Tataran material artinya kita selalu cemas, ingin mendapatkan yang lebih lagi, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa dapatkan. And spiritual platform, you practically see, you follow pure devotee, and chant Hare Krishna, take prasad, you be free from anxiety, you leave it to Krishna, you surrender to Krishna, Krishna take care and find yourself. You are free from anxiety, are you joyful? Prabhupada. Now I am asking same thing. Are you joyful? Yes. Yes. So you are in spiritual platform. Why? Everybody come to Mangalarti, yes? Yes. Everybody do 16 down? Yes. This is Prabhupada. Everybody take only prasad? Yes. Give up food regularly, put it back? Yes. Yes? Jadi tataran rohani artinya kita selalu berbahagia. Karena apa? Kita selalu mendengarkan dari penyembah-penyembah murni Tuhan, mengucapkan nama suci Tuhan dan makan prasadam. Itu yang merupakan kunci bagaimana kita bisa mencapai tataran kebahagiaan rohani. Seperti halnya kita melakukan setiap hari, apakah Srila Prabhupada juga menyatakan ketika seseorang mencapai tataran rohani, maka dia selalu berbahagia. Sekarang ditanyakan, apakah di sini semua berbahagia? Ya. Apakah semua Manggalarati? Ya. Menyelesaikan 16 putaran? Ya.
makan prasada? Mengikuti ada 4 prinsip yang disampaikan oleh Srila Prabhupada? Dan itu ciri-ciri dari tataran spiritual menjadi berbahagia. Other may say, I am also happy by going to McDonald's. Mungkin yang lainnya juga berkata, oh saya juga bahagia, saya pergi ke McDonald. Others also very. But they are simply licking the bottle of honey. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menjilat botol yang berisi madu. Mereka hanya menjilati botolnya saja, bukan madunya. They are also reading Bhagavad Gita, just like here in this country. They are also reading Bhagavad Gita. They don't want our Bhagavad Gita. They are scared and they change. Tetapi mereka juga membaca Bhagavad Gita. Tetapi mereka tidak membaca Bhagavad Gita kita karena mereka takut. They don't know. If you open the bottle and put your finger and take out some honey, put it down, then you will understand what is the difference. Karena mereka tidak tahu ketika kita membuka botol madu tersebut, mencelupkan jari kita, kemudian mencicipi madu tersebut, baru kita merasakan apa rasa dari madu yang asli. He is also happy. He is early in the morning going to field and said, I am eating hot khichdi. But he doesn't know. He is the most of ignorance. He is a fool. Mereka juga berbahagia setiap hari, setiap subuh itu pergi ke kebun atau ke ladang seperti makan kicri seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dalam tataran kebodohan. When he is still drinking and taking other bad habits, and he is also thinking, I am happy. Ya, yang lainnya itu juga mereka minum minuman keras, tetapi mereka juga merasakan bahwa saya merasa berbahagia dengan melakukan hal ini. He does not know. He knows maybe passion or ignorance. His happiness is not permanent. Mereka tidak tahu bahwa apakah mereka ada dalam sifat nafsu dan kebodohan, dan kebahagiaan yang mereka rasakan itu tidak bersifat kekal. But Vishnu Consciousness says that the mode of goodness is something deeper. In the beginning, it may be difficult to give up, but once you give up, then gradually we enter into happiness. We go increasing ananda, buddhivajana. Dalam kesadaran Krishna artinya dia yang ada dalam tataran kebaikan. Mungkin di awal ikut serta dalam kesadaran Krishna sangat sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tetapi semakin lama dalam kesadaran Krishna, mereka mendapatkan kebahagiaan terus-menerus, maka mereka akan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Inilah yang disebut dengan Ananda Buddhiwardana. This is a practical Krishna consciousness. Every moment I strictly follow, but every moment sadhu, pade, more tasty, more new experience, higher taste. Semakin lama orang ikut dalam kesadaran Krishna, maka semakin dia mendapatkan rasa, ini yang disebut dengan sadhu pada. Artinya dia mendapatkan kebahagiaan lebih lagi sehingga dia terus mengikuti aturan dan peraturan dalam kesadaran Krishna semakin lama. So he can understand the difference with happiness in the mode of passion, mode of ignorance, all these things, happiness in the mode of pure goodness. Karena dengan cara seperti itu akhirnya dia mampu merasakan bagaimana perbedaan kebahagiaan dalam tataran kebaikan, kebahagiaan dalam tataran kebodohan, dan juga tataran nafsu, juga kebahagiaan dalam tataran kebaikan yang murni. He said, Tapodibam Puttaka Jena Satta Suddhaya. That's what Brahma Sukam Anantam, unlimited increasing this happiness. So when you think of sense gratification, lower taste, a mode of passion and ignorance, he spit at the idea. Jadi dari slogan tersebut dinyatakan bahwa seketika mereka mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi atau kebahagiaan yang sangat tinggi dengan mengikuti kesadaran Krishna ini, kemudian ketika mereka berpikir tentang kebahagiaan yang lebih rendah yang dipengaruhi oleh sifat nafsu dan kebodohan, mereka akan meludahi atau mereka akan berludah ketika memikirkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam tingkatan yang lebih rendah tersebut. One may externally show all these things, but we can see the other symptoms given in Bhakti or some simple lecture. Some may not getting that taste, so he doing all this chanting for some time, but later on, sometimes he's selling bidi in Govinda.
near Govinda temple, Vrindavan, making bidi and selling. Bidi means one type of cigarette. Ya, jadi mungkin seseorang melakukan atau mempraktekkan hal yang dilakukan atau ikut dalam seperti halnya kehidupan rohani seperti itu. Tetapi jika dia tidak merasakan rasa dalam kesadaran Krishna ini, maka akan itu ditunjukkan dengan ciri-ciri yang muncul dalam dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah mempraktekkan kesadaran Krishna dalam waktu yang lama, tetapi apa yang terjadi? Dia menjual rokok di sebelah Temple Govinda. Sometimes taking tea, Kadang-kadang dia minum teh, coffee. kopi. Sometimes without the knowledge of others, hiding, taking other thing also for it. Ya, bahkan kadang-kadang juga tanpa diketahui atau bersembunyi dari penyembah yang lainnya, dengan bersembunyi atau sembunyi-sembunyi dia juga makan makanan yang dilarang dalam 4 prinsip tersebut. So this way we can understand practically Krishna consciousness. Jadi dengan cara seperti ini kita mampu mengerti bagaimana caranya kita mempraktekkan kesadaran Krishna ini. In short, Prabhupada said, in my book everything is there. Dengan ringkas artinya bahwa Prabhupada menyatakan di dalam buku saya segalanya sudah ada di sana. Any ideal question, all answer is there. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ideal jawabannya ada di dalam buku-buku Srila Prabhupada. You have to read it thoroughly again and again. Karena itulah kita harus membaca buku-buku tersebut secara keseluruhan lagi dan lagi. If you don't understand, consult with other God brothers or higher authority, those who are, have more experience and all that. Jika ada yang kita tidak mengerti dari apa yang kita baca tersebut, kita bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan sesama penyembah atau sesama saudara seguru, ataupun kita berkonsultasi kepada otoritas yang lebih tinggi yang mereka mempraktekkan kesadaran Krishna lebih lama. As you do more seriously and sincerely, you can make tangible progress in Krishna consciousness, leading towards going back to God. Jika kita melakukannya dengan lebih serius dan juga lebih khusyuk lagi dalam melakukan pelayanan bakti dalam kesadaran Krishna, maka kita bisa maju sangat cepat dalam kehidupan rohani kita menuju dunia rohani. Of course, as long as you don't put attachment here, or any ego of any designation, or material desire, or opera, you will come back to become free from this. Tetapi jika kita masih memiliki keterikatan di dalam sedikit saja keterikatan di dunia material ini, kemudian kita membuka juga tempat yang akan kita kunjungi di kehidupan yang akan datang dengan cara melakukan aparat dan juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, maka kita akan kembali lagi lahir di dunia material ini. I will say like this, of the timing. I will. Dengan ringkas Guru Maharaj menyampaikan semua ini pada untuk kesempatan ini, jadi mungkin dicukupkan dulu. Hari Krishna.